Lirboyo Kediri waktu dihaturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ajma'ana fi hadzal ma'had al-mubarak. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal a'izza, para habaib, para kiai ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Sus, mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat, umur panjang. Yai Mutawakil, Yai Nonong, panjenenganipun Ibu Nyai Kiki, Ibu Nyai Bulkis, Gus Haris, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Genggong. Hadir bersama dengan kita Gus John, ada Gus Boy, para kiai ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Sya'roni ingkang wau sampun paring banyak sekali mauidhatul hasanah untuk kita semuanya. Maka saya berada di sini hanya sekedar partai tambahan. Ibarat orang kalau makan, ini makan yang kedua. Kalau kata orang Jawa itu adalah tanduk atau tambah. Biasanya kalau di tempat saya di Kediri, orang kalau makan yang nomor 2 itu lebih sedikit daripada makan yang pertama. Itu kalau di tempat saya. Kalau di Genggong insya Allah sama. Jadi nggak perlu saya panjang lebarkan apa yang saya sampaikan, karena semuanya sudah cukup dari apa yang disampaikan oleh panjenenganipun Kiai Sya'roni. Panjenenganipun Kiai Jazuli ingkang kawula mulyakaken, matur suwun, tadi juga sudah memberikan sambutan kepada kita semi mauidhatul hasanah, karena beliau walaupun toh umarok juga multifungsi menjadi seorang ulama. Semoga beliau diberikan keistiqomahan, sehat, umur panjang, amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun Kiai Abdul Azim Khalili ingkang kawula mulyakaken, guru kawula saking jajaran Suriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, segenap para kiai yang saya muliakan, wabil khusus kepada Akhinal Karim Ibnil Karim yang mengundang saya di acara malam hari ini. Beliau panjenenganipun Gus Dr. Haris, insya Allah Gus Probolinggo sae. Gus idaman, Gus multitalenta, bisa segalanya. Jadi Gus bisa, jadi dokter bisa, jadi kiai bisa, jadi artis bisa, jadi selebritis juga bisa, kaya bisa, miskin naudzubillah min dzalik. Hadratal muhtaramin, para pejabat pemerintah yang saya muliakan, hadir di tengah-tengah kita Bapak
Kapolres, Bapak Dandim, segenap pemerintahan Kabupaten Probolinggo, mulai dari tingkatan kabupaten hingga tingkatan lurah yang saya hormati, para wali santri, para santri, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh yang saya hormati, saya akan mengisahkan terlebih dahulu kronologi kenapa saya ada di sini. Saya hanya bisa mengucapkan bismillahi amantu billah, tawakkaltu ala Allah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya dipaksa oleh Gus Haris untuk hadir di tempat ini. Tidak ada kata lain kecuali imtisalan li amrih, norok kepada perintah dan dawuhnya Gus Haris. Bagaimana tidak saya harus merinding untuk memegang mic ini di depan Bunya Yesus, karena teringat dulu saya ketika masih kecil sering diajak oleh almarhum ayahanda saya untuk sowan ke dalem sepuh, sowan kepada Bunya Yesus. Berkali-kali saya biasanya duduk di teras rumah beliau, duduk di teras dalem sepuh. Saat ini saya diperintah oleh Gus Haris untuk duduk di depan panjenengan semuanya. Merinding dan tidak terbayang rasanya. Lebih-lebih kakek saya, Kiai Muhammad Usman Al-Ishaqi dari Surabaya, beliau ini ambil beat mursyid thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah itu dari kakeknya Gus Haris, yaitu dari Kiai Romli Tamim. Jadi Kiai Muhammad Usman Al-Ishaqi itu mendapatkan beat thariqah, beat mursyid thariqah itu dari Kiai Romli Tamim. Nah, saya ini adalah ampas daripada kakek saya Kiai Muhammad Usman Al-Ishaqi. Maka ketika Gus Haris dawuh pokoknya harus hadir, dan hampir setiap hari beliau telepon saya, bisa hadir apa enggak? Sudah, pokoknya saya tawakal, manut dengan dawuh panjenengan. Saya insya Allah manut. Ya Allah, tidak ada kata yang patut saya ucapkan kecuali tawakkaltu ala Allah. Gusti kula pun manut dalane, mung jenengan sing ngatur ceritane. Tidak ada kata lain kecuali itu, manut dalane Gusti Allah yang mengatur segala ceritanya. Para rawuh, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, niatan yang pertama tadi adalah ikut dawuh dari Gus Haris, imtisalan li amri. Yang kedua, saya niati untuk menyambung apa yang telah dilakukan oleh para leluhur-leluhur saya. Lirboyo dan Genggong ini seakan dua mata koin yang tidak bisa terpisahkan. Sejak zaman dahulu, sejak zamannya Mbah Kiai Manap dengan sesepuh Pondok Genggong sampai Mbah Kiai Mahrus, sering sekali Mbah Kiai Mahrus dari Lirboyo sowan ke Genggong. Sampai kakek saya dari jalur ibu itu pun juga Mbah Kiai Muhammad Usman sering datang ke Genggong. Maka apalah saya tiada lain hanya ada niatan untuk silatul walad ila wuddi abihi. Tidak ada artinya saya di sini di Genggong hanya sebagai ampas daripada leluhur-leluhur para sesepuh, para guru-guru kita. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Jadi ini yang membedakan antara penceramah milenial dan penceramah kolonial. Shallallahu alaihi Muhammad. Tadi yang disampaikan oleh beliau lagu-lagu Ida Laila, saya masih diproses Kiai.
yang disampaikan oleh beliau lagu-lagu Roma Irama zaman dahulu, saya masih belum balik Kiai. Alhamdulillah, dari apa yang kita lakukan di sini semoga membawakan berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, dalam tradisi yang telah digariskan oleh para leluhur-leluhur kita, khususnya para santri-santri, setiap acara haul kita berkumpul bersama di majelis, kita bertahlil, kita bersolawat, kita mendoakan para leluhur. Ini menjadi wujud bukti bahwasannya penerus para ulama-ulama kita, santri-santri Genggong, keluarga besar Genggong adalah keluarga besar yang cerdas. Tepuk tangan, gak usah malu-malu. Kenapa saya katakan ini acara haul semacam ini adalah bukti daripada kecerdasan para penerus, para generasi. Karena al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang cerdas, itu adalah mandana nafsahu, ay man hasaba nafsahu, orang yang selalu berintrospeksi pada dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, dawuhnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Introspeksi dirilah kalian kepada diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang cerdas, dawuhnya Rasulullah, mandana nafsahu, orang yang selalu introspeksi kepada dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian dia selalu berbuat perbuatan yang memiliki efek positif terhadap dirinya setelah dia meninggal dunia. Orang yang cerdas selalu memikirkan, apa yang saya lakukan ini pasti memiliki efek positif setelah saya meninggal dunia. Di majelis ini kita tadi telah dijelaskan oleh dzurriyah bagaimana perjalanan Simbah Kiai Damanhuri, bagaimana perjalanan para sesepuh-sesepuh Genggong. Cerita dan kisah-kisah tersebut ini adalah al-mau'izah al-kubra. Dalam pepatah Arab dikatakan al-hikayat min junudillah. Cerita-cerita para ulama itu adalah pasukan-pasukannya Allah. Kenapa dikatakan sebagai junudullah? Li'annallaha yusabbita quluba awliyaihi biha. Karena Allah menetapkan para kekasih-kekasihnya, menetapkan hatinya para kekasih-kekasih Allah itu dengan memakai kisah-kisah para ulama. Maka ketika ada mau'izatul hasanah, isinya cerita, saya tidak suudzon, di dalamnya ada mau'izah yang besar. Panjenengan ketika mendengarkan ada mau'izah, mulai dari awal sampai akhir semuanya cerita tok. Ini sebenarnya adalah mau'izah yang besar. Bahkan menurut satu riwayat, Al-Imam Abu Hanifah pernah mengatakan dalam terjemahannya, aku ini lebih suka mendengarkan kisahnya para ulama daripada aku hadir di majelis fikih. Kenapa? Karena Allah menetapkan hatinya para aulia dengan kisah-kisah para ulama. Makanya kalau panjenengan lihat di dalam Al-Quran, 80% lebih kandungan Al-Quran mengisahkan tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para kaum sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Rasulullah ditetapkan oleh Allah hatinya itu dengan apa? Dengan kisah-kisah para nabi-nabi sebelum Rasulullah. Makanya ketika ada mau'izah
di dalamnya kisah para ulama, terima. Itulah yang menetapkan hati kita. Di awal kita mendengar kisahnya Kiai Damanhuri, dengar, itu adalah sesuatu yang bisa menetapkan hati kita. Semoga Allah menetapkan hati kita. Maka menghadiri acara haul dan acara haul yang ada di lingkungan kita ini menjadi bukti bahwasannya generasi Nahdlatul Ulama, para santri ini adalah generasi yang cerdas karena memikirkan apa yang akan terjadi setelah meninggal dunia. Dengan mendengarkan ceritanya, akhirnya dia mendapatkan subutul qalbi, dia mendapatkan ketetapan hatinya. Mbah Kiai Maimun Zubair, sering kali kita mendengar dawuh beliau, menukil kalamnya Abul Anbiya. Ini ada yang meriwayatkan bahwasannya ini dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Apa itu? Alal akil ayyakuna arifan bizamanih mustaqbilan fi sya'nih wa arifan bi rabbih. Orang yang berakal, memiliki akal cerdas, adalah orang yang mengerti perkembangan zamannya. Yang kedua, mustaqbilan fi sya'nih. Apa yang dia lakukan memiliki efek depan, bukan efek samping, tapi memiliki efek depan. Baik itu ba'dal maut atau qoblal maut, apa yang dia lakukan memiliki efek positif di depannya. Wa arifan bizamanih. Dan yang ketiga wa arifan bi rabbih, dia harus mengerti tentang Tuhannya. Maka dia harus mengerti zamannya, perkembangannya bagaimana, apa yang dia lakukan harus positif untuk kedepannya. Tapi apapun yang terjadi, pakun tak berubah. Yang namanya santri tetap santri, tidak berubah. Seperti santri Genggong, insya Allah. Saya mengibaratkan santri Genggong ini, santri-santrinya kalau mau mendalami ilmu apa saja, bedeh. Di Genggong semuanya ada, betul? Mau mempelajari agama disertai dengan wawasan keintelektualan, ada perguruan tingginya, ada. Mau mempelajari agama sambil mempelajari ilmu kedokteran, Gusnya sendiri dokter. Mau mempelajari agama sambil mempelajari ilmu kanuragan, pagar nusa, gasmi, ada di Genggong. Mau mempelajari ilmu agama sambil mempelajari perdukunan, banyak di Genggong. Betul? Kenapa malu-malu kalian tepuk tangan untuk Genggong? Maka ini saya teringat Mbah Kiai Mahruz itu pernah menulis dalam satu catatan yang sampai sekarang dipegang catatan itu oleh Kiai Anwar Iskandar, Wakil Rais Syuriah PBNU. Di situ ada catatan Kiai Mahruz, kun haitsuma aqamakallah. Kun haitsuma aqamakallah. Sebagai mauizah untuk para santri. Jadilah kalian seseorang di mana Allah menjadikan kamu. Maka ketika kamu dijadikan sebagai seorang pejabat, harus siap. Maka ketika kamu dijadikan sebagai seorang politisi, harus siap. Kamu dijadikan sebagai seorang dokter, siap. Kamu dijadikan sebagai seorang bisnismen, siap. Apapun profesinya, kun haitsuma aqamakallah, kamu harus siap dengan itu semua. Tapi ingat, apapun profesinya, jiwanya harus tetap santri. Siap? Jiwanya harus tetap santri. Siap?
Ini yang disampaikan oleh beliau mengambil dari apa yang telah didawuhkan oleh Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub putra daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yakub memiliki putra 12. Satu di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kemudian dia menjadi raja Mesir. Tinggal 11 putra beliau. Nabi Yakub memerintahkan 11 putranya untuk pergi ke Mesir untuk menghadap kepada raja Mesir. 11 anak ini, anaknya Nabi Yakub, tidak mengerti kalau raja Mesir pada waktu itu adalah saudaranya sendiri. Jadi Benyamin itu tidak tahu bersama dengan saudara-saudaranya, tidak tahu kalau Yusuf itu menjadi raja di Mesir, diperintah oleh ayahnya Yakub. Hai anak-anakku, ya bunayya, wahai anak-anakku, udkhulu arda Misra, la tadkhulu arda Misra min babin wahid, wadkhuluha min abwabin mutafarriqah. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya baniya la tadkhulu min babin wahid, wadkhulu min babin min abwabin mutafarriqah. Nabi Yakub itu memerintahkan 11 anaknya untuk masuk ke kerajaan Mesir itu melalui pintu yang berbeda-beda. Kerajaan Mesir pada waktu itu memiliki 4 pintu. Nabi Yakub menginginkan anak-anaknya untuk masuk melalui pintu yang berbeda-beda. 3-3 atau 2-2 masuklah dari pintu yang berbeda. Ini adalah pesan penting dari Al-Quran, khususnya bagi para santri. Bagaimana ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, harus bisa membenahi masyarakat, membenahi umat min abwabin mutafarriqah. Tidak semua santri menjadi seorang kiai. Ada santri yang menjadi selebriti, ada santri yang menjadi dokter, ada santri yang menjadi pejabat, ada santri yang menjadi umara, ada santri yang menjadi tujar. Apapun profesinya, katakanlah ini menjadi satu wujud kita masuk pada jabatan, posisi penentu kebijakan untuk kemaslahatan umat min abwabin mutafarriqah. Makanya dalam acara haul semacam ini, hikayat cerita-cerita yang telah disampaikan, Masya Allah, hikmahnya besar sekali. Selain Al-Qayyis menjadi bukti kecerdasan kita, yang kedua, ini menjadi satu stimulan kita yang membuat kita semangat untuk menjadi seorang santri, masuk pada jabatan apapun, penentu kebijakan min abwabin mutafarriqah. Yang ketiga, jadikanlah acara haul semacam ini sebagai wujud daripada sambung silsilah kita, sanad kita dengan para leluhur. Kami percaya kalian hadir di sini semuanya mendoakan Kiai Damanhuri, betul? Sampean semuanya mendoakan Kiai Sepuh, Kiai Hasan Sepuh, betul? Kalian semuanya mendoakan para leluhur Genggong, betul? Pertanyaan yang berikutnya, doa panjenengan diterima dan dikabulkan oleh Allah atau tidak? Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Kita hadir di sini, para sesepuh Genggong menyaksikan kita di majelis ini. Santriku hadir, teman-temanku hadir, anak-anakku hadir di sini. Mbah Kiai Hasan Sepuh melihat kita, Mbah Kiai Damanhuri menyaksikan kita.
dan beliau-beliau mendoakan kita. Pertanyaan berikutnya, lebih mustajab mana, lebih mandih mana antara doa panjenengan dengan doanya para sesepuh? Doanya mana? Doanya para sesepuh, betul. Doanya para sesepuh lebih mujarab, lebih mustajab. Maka dari itu, di dalam kitab Sirajut Talibin, karangan daripada Mbah Kiai Ihsan Jampes dari Pondok Pesantren Jampes Kediri, kitabnya 2 jilid, namanya kitab Sirajut Talibin. Ini adalah syarah daripada Minhajul Abidin. Di situ dikatakan, menukil dawuhnya Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, apa? Al-wali ba'da wafatihi tata'allaku ruhuhu bimuridihi fatuhsalu minhu bibarakatihi al-anwar wal fuyudat. Ketika ada seorang wali meninggal dunia, ini didawuhkan oleh Simbah Kiai Ihsan dari Jampes, mohon maaf, menukil kalamnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Seorang wali ketika meninggal dunia, wafat, maka ruhnya selalu berhubungan dengan murid-muridnya. Selama muridnya itu masih berhubungan dengan para guru-gurunya, maka dia akan selalu mendapatkan al-anwar wal fuyudat, cahaya dari Allah, anugerah dari Allah. Beliau Mbah Kiai Ihsan Jampes juga menukil dawuhnya Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, apa? Annal wali ba'da wafatihi kana i'tina'uhu bi aqaribihi wallaidhina ma'ahu fi hayatihi ba'da mautihi aksar min i'tina'ihi bihim fi hayatihi. Apa artinya? Ketika ada seorang wali, panjenengan eling-eling, wafat, maka dia akan selalu berhubungan dengan kerabatnya, dengan putra-putrinya, dengan santri-santrinya, dengan murid-muridnya, selalu berhubungan. Dan i'tina'uhu ba'da mautihi aksar min i'tina'ihi bihim fi hayatihi. Apa artinya? Kepedulian seorang kiai, seorang guru yang sudah meninggal dunia lebih besar bila dibandingkan dengan kepedulian beliau kepada mereka ketika beliau masih hidup. Jadi nggak kaget kalau Gus Haris bersama dengan adik-adiknya jadi orang semuanya semacam ini, nggak kaget. Kenapa? Barokah daripada Mbah Kiai Damanhuri. Nggak kaget santri-santri Genggong jadi santri yang top-topan luar biasa. Nggak kaget. Kenapa? Barokah doanya Mbah Kiai Hasan Sepuh, barokah doanya Mbah Kiai Damanhuri. Kenapa Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad mengatakan bahwa kepedulian orang yang sudah meninggal dunia ini lebih besar bila dibandingkan dengan ketika beliau masih hidup? Karena orang kalau masih hidup masghulun bisifataini, ya. Orang ketika masih hidup, tulis ini nanti insya Allah akan keluar di ujian seleksi CPNS. Orang kalau masih hidup akan mendapatkan 2 sifat yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya, dan dia disibukkan dengan 2 sifat ini. Yang pertama sifat basyariyah, yang kedua sifat khususiyah. Saya akan mengilustrasikan sifat basyariyah dan sifat khususiyah ini ada di dalam manusia yang masih hidup.
Sifat basyariah contohnya apa? Ketika orang banyak ngomong, kemudian tenggorokannya kering, nunggu jahe nggak datang-datang. Manusiawi bukan? Manusiawi. Ketika orang duduk lama, pengajian nggak selesai-selesai, terus kemudian kaki geringgingen, semuten, manusiawi tidak? Manusiawi. Ini namanya sifat basyariah. Sifat basyariah. Setiap manusia juga memiliki satu sifat lagi. Namanya adalah sifat khususiyah. Sifat yang spesial. Contoh, ketika ada seorang penceramah di depan banyak orang, walaupun toh tenggorokan kering, tapi mau minum pasti bingung. Ini caranya buka bagaimana? Ini kemudian minumnya masak di kokop di depan banyak orang, kan tidak mungkin. Ini namanya sifat spesial. Pasti minumnya akan selalu pelan-pelan, 3 teguk kemudian berhenti lagi. Berbeda ketika dia minum di dalam kamar bersama dengan teman-temannya, enjoy, nggak usah mikir gimana cara minumnya, nggak usah mikir berapa teguk, 1 galon sikat, habis sikat. Ini namanya khususiyah. Nah, ketika orang sudah meninggal dunia, maka dia tidak memiliki sifat basyariah. Yang tersisa hanya satu sifat, yaitu sifat khususiyah. Dia nggak mikir basyariahnya, dia nggak mikir masalah bagaimana cara buka botolnya, dia nggak mikir bagaimana ini nanti sampai jam berapa. Dia lebih fokus kepada Allah. Makanya orang kalau sudah meninggal dunia di alam kubur, ketika berdoa minta kepada Allah, doanya fokus dan mustajab karena tidak ada hijab, tidak ada aling-aling. Balas dendam. Langsung tanpa hijab diijabahi oleh Allah. Tapi kalau orang masih hidup, berdoa, angkat tangan, Allahumma barik lana fima razaqtana, ada pikiran ini nanti konsumsinya jam berapa. Awalnya khususiyah, tapi tengah-tengah basyariahnya yang muncul. Nah, ini loh menjadi satu ilustrasi. Makanya orang yang sudah wafat kalau berdoa lebih mustajab, apalagi waliyun min auliyaillah. Sehingga Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan dari Turki, Istanbul, genggong ke barat sedikit, beliau pernah mengatakan dalam bahasa Turki satu kaidah. Kaidah ini berbahasa Turki, tapi coba akan saya terjemahkan. Kalau saya sampaikan ke dalam bahasa Turki, panjenengan pasti tidak akan paham, karena saya tidak bisa berbahasa Turki. Tapi coba akan saya sampaikan pakai bahasa Arab, biar agak gimana gitu kalau pakai bahasa Arab, barokahnya bahasa Arab. Gimana terjemahannya? Idza mata alimun faka'annahu sayfun kharaja min girabihi. Ketika ada seorang alim meninggal dunia, maka dia akan seperti pedang yang keluar dari selontongannya, dari sarungnya. Akan terlihat lebih menakutkan, akan terlihat lebih tajam. Kalau panjenengan melihat ada seorang gus, ada seorang kiai, katakanlah Kiai Sya'roni jalan di depan para santri-santri, semuanya pasti takut merinding melihat haibah dan kewibawaannya. Apalagi beliau sambil membawa pedang, pasti orang akan merasa takut.
Padahal pedang yang beliau punya ini belum dibuka dari sarungnya. Coba kalau pedang beliau dibuka dari sarungnya. Yakin. Tepuk tangan untuk Kiai Sya'roni yang belum membuka pedang dari sarungnya. Pasti akan lebih menakutkan. Orang di sini saja beliau tanpa membawa pedang dan belum tampak pedangnya, semuanya sudah gemetar ketika beliau ngebom kita semuanya. Boom. Masya Allah. Apalagi kalau beliau berjalan sambil membuka pedang yang ada di dalam sarung. Saya, ongku saya. Sallu ala Muhammad. Maka ini ilustrasinya. Ketika orang itu sudah wafat, seorang wali sudah meninggal dunia, doanya akan lebih mustajab, doanya akan lebih mujarab. Hadir kita di sini tiada lain adalah untuk agar kita mendapatkan barokah dari para ashabul haul. Semoga kita selalu mendapatkan silsilah sambung menyambung terus dengan ashabul haul. Amin. Ulama kita ini luar biasa. Mengatakan semuanya itu dengan silsilah. Hadir kita di sini untuk dalam rangka sambung silsilah. Seorang murid bersama dengan guru ini sambung silsilah. Seorang santri dengan kiai ini dalam rangka untuk sambung silsilah. Apa makna silsilah yang sebenarnya? Jadi makna silsilah itu adalah rantai. Luar biasa filosofi rantai. Kalau rantai itu digantung kemudian diturunkan ke bawah, dibiarkan menggelantung ke bawah, rantai ini namanya silsilah. Ketika rantai yang atas itu digoyang, yang bawah ikut goyang atau tidak? Goyang atau tidak? Silsilah kita yang atas adalah para leluhur kita, para ulama kita. Ketika yang atas goyang dengan doa, maka yang bawah akan ikut barokah doanya para leluhur. Ketika yang atas digoncang, yang bawah ikut terguncang atau tidak? Ikut atau tidak? Ikut. Maka jeden beden dengan kiai-kiai kita. Ketika yang atas difitnah, diguncang, maka sebagai seorang santri jangan senggol kiai saya. Kalau kau senggol kiai saya, langkai dulu mayat saya. Betul? Masya Allah, Joko Tingkir kok diarani ngombe dawet. Jangan macem-macem. Kita pasti gerak untuk membela Joko Tingkir. Kok diguncang dengan segelas dawet, pasti akan gerak. Teringat dulu ketika di Lasem, Pondok Lasem, di daerah Lasem. Matur nuwun, alhamdulillah barokahnya Kiai Sepuh. Tepuk tangan untuk bagian konsumsi. Dulu ketika di Pondok Lasem, Mbah Kiai Mahrus lagi-lagi mohon maaf, kisah kembali kepada beliau. Di daerah Lasem ada satu wayang yang menokohkan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Diwayangkan oleh seorang dalang. Wayangnya bentuknya seperti Mbah Kiai Hasyim. Wayangnya itu bentuknya seperti Mbah Kiai Wahab, dibuat mainan oleh seorang dalang. Terjadi di Lasem pada waktu itu. Maka apa yang terjadi? Pagelaran wayang diobrak-abrik oleh santri. Kenapa? Karena yang atas digoncang, yang bawah pasti akan ikut terguncang. Sebaliknya, kalau yang bawah digoyang,
yang atas juga ikut goyang. Kalau yang bawah ini diguncang, yang atas pasti ikut terguncang. Maka ketika kita difitnah, ketika kita diguncang dengan cacian makian, seorang santri diguncang dengan musibah, nggak usah khawatir, leluhur kita selalu bersama kita karena masih sambung dengan silsilah. Maka saya itu nyesek kalau ada seorang santri ini kok tidak percaya diri. Padahal yang namanya santri ini selalu terjalin silsilah dengan para leluhur. Dan leluhurnya tidak tinggal diam. Ketika santri diusik, yang atas pasti akan ikut berdoa dan mendoakan murid-muridnya. Makanya panjenengan, kalian para santri harus punya rasa percaya diri. Saya sebagai seorang santri dan saya punya kiai, saya punya leluhur, yang mana kiai dan leluhur saya selalu berada pada hati saya dan diri saya. Maka santri harus percaya diri, membangun Indonesia dengan rasa percaya diri. Joy Namat pernah mengatakan satu makalah. Joy Namat ini adalah pemain football dari negara Amerika yang terkenal, hidup tenar, viral pada tahun 1960. Joy Namat, pemain football. Football bukan sepak bola, tapi football yang sering kita lihat di TV. Kalau di Amerika, football itu, kalau yang kita namakan sepak bola, di Amerika itu namanya soccer. Amerika ini masuk di Piala Dunia memang sejak tahun 1930. Tapi hanya sekali Amerika masuk ke perempat final itu pada tahun 2002 ketika Piala Dunia dihelat di Korea Selatan dan Jepang. Karena kemarin pada tahun 2022 Amerika hanya masuk pada 16 besar, tidak sampai masuk ke dalam 8 besar karena dikalahkan oleh Belanda dengan skor 3-1. Apalagi mau masuk final, tidak, karena finalnya itu adalah Argentina dan Prancis. Messi mengegolkan 2 gol, Derama mengegolkan 1 gol. Tapi walaupun toh Argentina menjadi pemenang Piala Dunia, Mbappe mengegolkan 3 gol tambah 1 tendangan penalti, akhirnya menjadi 4 gol. Dan ini dilakukan dengan cantik sekali oleh Mbappe, terjadi di Lusail Stadium di negara Qatar. Walaupun toh Prancis kalah, nggak usah khawatir. Mbappe ini pemenang daripada pencetak gol terbanyak. Para pecinta Prancis nggak usah khawatir. Walaupun toh Argentina yang menang ketika Piala Dunia kemarin, tapi yang jago tetap Prancis. Kenapa? Karena satu-satunya timnas yang memiliki simbol ayam jago itu hanya Prancis. Boleh Argentina menjadi pemenang Piala Dunia, tapi jagonya tetap Prancis. Kita kembali ke Joy Namat. Apa yang dia sampaikan? When you have confidence, you can have a lot of fun. When you have fun, you can do amazing things. When you have ing dalem nalikane anduweni sapa sira confidence ing rasa percaya diri, you can have mongko bakal iso anduweni sapa sira a lot of things ing pirang-pirang perkara kang bisa mbungahake. When you have a fun, lan ing dalem nalikane anduweni sapa sira a fun ing rasa bungah,
You can do mongko bakal iso nglakoni sapa sira amazing things ing pirang-pirang perkara kang bisa nggawakake apa ma ka ing sira. Enggak kalah dengan Gus Haidar tadi yang menyampaikan makna gandulnya. Joy Namat juga memiliki makalah dalam bahasa Inggris, when you have ing dalem nalikane anduweni sapa sira confidence ing rasa percaya diri, you can have mongko bakal iso anduweni sapa sira a lot of fun ing pirang-pirang rasa bunga. When you have lan ing dalem nalikane anduweni sapa sira a fun ing rasa bunga, you can do mongko bakal iso nglakoni sapa sira amazing things ing pirang-pirang perkara kang bisa nggawakake apa ma ka ing sira. Ngeten iki kalau nggak santri nggak bisa para rawuh. Tepuk tangan untuk para santri. Jadi ketika seseorang itu memiliki rasa percaya diri, maka dia pasti akan bergembira di sepanjang waktunya. Mau jadi apa, dia bahagia. Punya duit berapa, bahagia. Walaupun toh cuma 100.000. Dari tadi 100.000. Menang hasil dari domino. Tapi tetap bahagia. Lihat Kiai Sya'roni. Dimanapun tempat beliau terlalu tersenyum, bahagia. Tirulah beliau. Karena beliau memang top-topan. Tidak ada bandingannya. Wong kok ngene kok di banding-banding ke saing yo mesti milenial Kiai. Shallallahu alaihi Muhammad. Kalau sudah bahagia di setiap waktunya, orang bahagia itu selalu akan mengerjakan sesuatu yang amazing, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa. Makanya seorang santri harus percaya diri. Dia sudah dibela-belain sama kiai-kiainya. Percaya diri, dengan percaya diri akan melakukan hal-hal yang istimewa. Kenapa? Karena dia selalu berbahagia di setiap waktunya. Para rawuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini hanya sekedar partai tambahan. Apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Sya'roni, Masya Allah sudah cukup dari sekedar cukup. Maka ini menjadi nasihat untuk kita semua, bahwa kita sebagai para penerus, generasi penerus para santri, ayo untuk selalu tetap berpegangan dengan dawuhnya para masyayikh, dawuhnya para leluhur pondok pesantren Genggong. Menjadi penting sebagai seorang penerus, sebagai generasi penerus, kalau ingin sukses harus berpegangan dengan dawuhnya para leluhur. Ummatun la ta'rifu tarikhaha la tuhsinu siyaghata mustaqbaliha. Satu umat, satu komunitas, dia tidak memiliki pengetahuan tentang masa lalu para leluhur-leluhurnya, niscaya dia tidak akan mampu merangkai masa depannya dengan indah. Nggak akan mungkin. Panjenengan sebagai santri, sebagai penerus, pegang itu dawuh para leluhur, pegang itu budaya dan tradisi para leluhur-leluhur kita. Makanya ini yang menjadi luar biasanya Genggong. Unit pendidikan bertambah dan bertambah, tapi kitab kuning tidak akan pernah sirna dan hilang dari pondok pesantren Genggong. Ini istimewanya pondok Genggong. Sehingga dengan demikian kita yakin generasi penerus pondok Genggong, santri-santrinya akan menjadi orang sukses dunyan wa ukhran.
A people without knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without roots. Apa artinya? Nggak tahu. A people utawi menungso without knowledge, kelawan tanpa pengetahuan of their past history, ing sejarah masa lalu nih. Jadi maf'ul bih. Origin lan asal usule, and culture lan budayane, iku is like a tree, dadi khobar daripada mubtada a people. Iku is like a tree, iku koyok wit-witan, without roots, kelawan tanpa oyot. Maka ketika seseorang itu, seorang santri, seorang generasi penerus, dia mengetahui sejarah masa lalunya, dia mengetahui budaya leluhurnya, dia mengerti tradisi pondok pesantrennya, dan dia pegang itu terus sampai dia meninggal dunia, maka dia tidak akan mungkin terombang-ambing dengan dahsyatnya arus ideologi, dahsyatnya arus transnasionalisme, dahsyatnya trans ideologi dan yang lain-lainnya. Dan ini insya Allah ada di dalam pondok pesantren Genggong. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu menjadi kalam akhir yang bisa saya sampaikan, karena hanya sekedar partai tambahan. Kula pun angkat tangan, awake pun ajur-ajuran, kula tak nyuwun pamit, boyok niki pun krasa sakit. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan jazakumullah sanal jaza kepada Hadratul Mukarram Kiai Haji Dr. Reza Ahmad Zahid LCMA. Hadirin sekalian, untuk menambah barokah pada acara malam haul pada malam hari ini, marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Yang pertama akan dipimpin oleh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Adim Khalili dari Bangkalan. Terus yang kedua akan dipimpin oleh Hadratul Mukarram Al-Habib Hadi bin Ahmad Ja'far bin Syekh Abu Bakar. Kepada beliau berdua kami haturkan. Nyara sebelum atu ngatoren Fatihah dak setujana para masyayikh pondok pesantren Genggong langkung